Oke, kita masuk ke soal nomor 6 ya, soal nomor 6. Tapi di sini soal nomor 6 bagian A, ya kan. Nah, ini tuh soal tipe tipe B yang berupa jawaban panjang gitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini diberikan fx itu sama dengan akar x dan gx itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Hitunglah g komposisi f di mana x-nya itu 1. Terus yang B, apakah G komposisi fx terdefinisi? Jelaskan. Kenapa alasannya kalau terdefinisi, kalau tidak, jelaskan juga kenapa. Yang C, tentukan domain dari G komposisi fx. Nah, di sini itu mungkin di sini coba ada catatan sedikit lah ya. Jadi yang pertama itu kita coba lihat ini dulu ya. Jadi kalau kita menemukan G komposisi atau juga ada yang bilang G bundaran f X kayak gini. Nah, itu sama aja G. Nah, di dalamnya ini adalah fx kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada yang bentuknya kayak gini. G bundaran F bundaran G gitu ya. Atau F komposisi G. Nah, itu sama aja F di dalam kurungnya GX. Kayak gitu. Nah, ini dulu. Nah, yang kedua adalah mungkin ini ya terkait dengan domain. Kita coba cek dulu untuk yang pertama dulu deh. Ini jadi yang pertama, ini yang kedua. Oke. Nah, di sini singkatnya aja ya, singkatnya aja. Nah, untuk mencari domain ini, berarti yang perlu kita cari, yang pertama adalah kita butuh range-nya ini. Range-nya si yang ada di dalam kurung ini. Jadi range-nya F, kemudian diiris sama domainnya si G. Jadi teman-teman harus tahu lah apa itu domain atau itu range. Nah, harusnya ini udah dibahas ya di tutorial. Kalau teman-teman masih bingung tentang range dan domain, di channel ini juga ada terkait dengan domain dan range ya. Silakan teman-teman tonton aja. Nah, terus untuk yang ini berarti range-nya yang ada di dalam kurung, berarti kan RG, kita iris dengan si domainnya si F ya. Kita iris dengan domainnya F. Di sini DF. Kayak gitu. Nah, ini untuk domainnya. Nah, terus terkait dengan terdefinisi atau tidak. Nah, kalau kita pengen menentukan dia itu terdefinisi atau tidak, maka si domainnya ini itu tidak atau bukan himpunan kosong. Jadi si domainnya ini, jadi ini tuh domain ya, ini tuh domain. Si domainnya ini bukan himpunan kosong. Nah, ini juga bukan himpunan kosong. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah kalau kita punya domain ya, misalkan ya, domainnya itu kayak gini. Domainnya itu ada satu, dua, tiga gitu ya. Nah, ini kan ada nilainya kan. Nah, tapi kalau domainnya itu nggak ada nilainya, nggak ada angkanya di dalam kurungnya atau himpunan kosong, maka dipastikan si fungsinya ini itu nggak ada nilainya. Kayak gitu. Nah, coba ya daripada tidak penasaran lah ya, kita coba coba jawab soalnya ini kayak gimana nih pengerjaannya. Mungkin itu aja untuk sedikit reviewnya, review di tutorial. Nah, kita coba jawab. Nah, yang pertama di sini hitung G, eh, G kita buat A ya, G bundaran F. Di sini ya X aja dulu. Di sini ya kita ubah jadi X aja dulu. Nah, berarti di sini tuh kan sama dengan G. Nah, di sini F, X. Kayak gitu. Nah, mungkin ini coba sedikit review lagi lah ya. Kalau saya punya fungsi G, X itu sama dengan X ditambah satu, bentuk fungsinya kayak gini. Nah, tapi kalau fungsinya itu saya ganti X-nya menjadi 2 gitu ya. Berarti di sini tuh 2 ditambah satu. Kayak gitu. Nah, tapi ketika ini saya ubah nih di dalam kurungnya itu menjadi A, maka di sini tuh menjadi A ditambah satu. Kayak gitu. Nah, tapi ketika A-nya ini saya ganti menjadi Fx, kayak gitu ya. Berarti sama dengan di sini Fx ditambah satu. Kayak gitu. Nah, berarti di sini tuh fungsi G-nya itu kan ini ya kan. Fungsi G-nya itu adalah ini. Tapi X-nya, tapi di sini tuh GFX gitu. Gitu ya. Berarti di sini tuh Fx dipangkatkan 2 ditambah satu.
Kayak gitu ya. Berarti di sini tuh adalah fx pangkat 2 ditambah 1. Kayak gitu kan. Nah, habis itu di sini fx-nya tuh yang mana? Nah, fx-nya itu adalah ini. Ya kan? Jadi di sini tuh adalah akar x dipangkatkan 2 ditambah 1. Nah, karena dipangkatkan 2 berarti akarnya ini bisa kecoret nih sama yang ini. Karena dicoret berarti di sini tuh menjadi x ditambah 1. Kayak gitu. Jadi di sini G bundaran F, di sininya itu X, itu sama dengan X tambah 1. Nah, tapi di soalnya dia bilang X-nya ini adalah 1. Ya kan? Berarti di sini G bundaran F, di sini 1. Berarti di sini X-nya berubah nih jadi 1. Jadi 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 2. Jadi hasilnya dari G bundaran F 1, di sini hasilnya adalah sama dengan 2. Kayak gitu ya. Mungkin itu aja untuk yang A. Semoga teman-teman bisa lah ya. Nah, terus yang kedua, yang B. Nah, ini coba kita hapus aja dulu deh yang ini. Nah, di sini berarti kita butuh em, butuh domainnya ya, domain si si G bundaran fx. Nah, berarti di sini kita cari dulu domainnya. Domain dari G bundaran fx. Ya kan? Secara nggak langsung kita itu menjawab yang C di soal B ini. Karena untuk menjawab B ini kita butuh domain ini dulu. Kayak gitu. Nah, di sini karena soalnya itu adalah G bundaran F, berarti kita butuh RF dan DG. Ya kan? Berarti kita cari RF dan kita cari si DG. Nah, coba kita ini dulu ya. Kita cari DG dulu. Nah, domain G. Nah, domain G itu kan fungsi G-nya kan ini ya. Gx-nya itu kan ini. Gx sama dengan X ditambah 1. Nah, kayak gini. Nah, karena ini bentuknya polinom, bentuknya itu bentuk polinomial, berarti DG-nya itu adalah semua elemen bilangan real. Ya kan? Semua elemen bilangan real. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Kayak gini, dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, itu adalah domain si G. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita cari RF-nya. Cari RF. Nah, RF itu kan range ya kan? Range itu kan daerah hasil. Kalau domain daerah asal. Nah, range dari F ini kita coba lihat fungsinya. Fungsinya itu kan ini ya, fungsinya itu kan sama dengan akar X. Nah, untuk mencari si range-nya itu kita bisa lihat ya, bahwa di dalam akar X, jadi hasil dari akar ini, itu biasanya itu pasti ya, pasti dia tuh lebih besar atau sama dengan 0. Hasil dari akar ini. Ya kan? Nggak mungkin gitu di dalam akar itu hasilnya minus. Itu nggak mungkin. Bahkan ini nggak boleh gitu. Jadi di dalam akar itu minimal adalah 0, terus 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Gitu. Jadi di akar X ini atau daerah hasilnya nanti itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga di sini RF-nya, ya kan, di sini RF-nya itu pasti sama dengan ini ya, RF-nya itu adalah X, di mana X-nya itu pasti dia lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini ya. Jadi dari sini tuh RF-nya itu pasti dia lebih besar sama atau sama dengan 0. Atau bisa kita tulis juga RF-nya itu adalah dari 0, kayak gini lah ya. Kurungnya beda lah ya. Harus beda, harus ngebedain lah mana kurung kurung biasa dan mana kurung siku. Nah, ini udah sempat dibahas juga kalau nggak salah di modul 1 atau modul 2. Silakan teman-teman buka lagi. Jadi dari 0, X lebih besar atau sama dengan 0, maka tandanya kayak gini ya, karena lebih besar atau sama dengan. Sampai dengan tak hingga. Tak hingganya kurung biasa. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah dapat RF dan juga udah dapat DG. Nah, berarti untuk mencari domain domain si G
bundaran F ini, yaitu merupakan irisan dari si RF diiris dengan DG. Kayak gitu. Nah, ini coba mungkin saya hapus aja dulu lah yang ini ya. Ini saya hapus. Nah, di sini kita iris ya. RF itu kan ini ya. RF itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Ini salah kurungnya nih. Hati-hati ya. Jangan sampai salah, bahaya nih. Nah, kayak gini. Kita iris dengan domain G. Domain G-nya itu dari minus tak hingga, ya kan? Dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Nah, hasil irisannya berapa nih? Hasil irisannya adalah kayak gini ya. Hasil irisannya adalah kayak gini hasilnya. 0 sampai dengan tak hingga. Bang, kenapa Bang? Hasil irisannya kayak gini. Nah, balik lagi nih terkait dengan irisan. Jadi kalau kita lihat ya, yang ini untuk yang RF, saya punya garis bilangan gitu ya. Saya punya garis bilangan gitu kayak gini. Dia dari 0, ini tuh bulatannya itu full ya, bolong. Enggak bolong, full ya. Di sini 0. Dan dia itu 0 sampai tak hingga. Berarti kan dia arahnya ke sana ya. Sana terus. Nah, sedangkan yang DG ini, dia itu arahnya itu kayak gimana ya? Arahnya itu ke sana nih. Ini angka 0 lah ya, ini 0 nih. Ini 0, supaya sama lah ini 0. Nah, dia itu arahnya ke sana, ya kan? Terus dia juga berarah ke sana gitu. Ke sana ini menuju tak minus tak hingga, ini menuju tak hingga, ya kan? Ini menuju tak hingga. Nah, kalau kita iris, berarti kita cari yang keduanya itu saling bertemu. Nah, kalau kita iris dari sini ya, kita iris nih di sini. Nah, ini kan saling bertemu ya kan? Saling bertemu. Nah, ini juga kalau kita iris, mereka saling bertemu gitu kan. Jadi keduanya ini bertemu lah gitu. Ini sama ini ketemu. Nah, kalau ini kan nggak saling bertemu dia. Nggak saling bertemu gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari sini sampai sini gitu ya. Dimana ininya itu full, di sini itu enggak. Tuh. Jadi ini adalah irisannya. Makanya ini bisa saya tulis kayak gini. Kayak gitu. Kayak mungkin kalau teman-teman pengen screenshot, silahkan screenshot aja ini. Saya hapus dulu ya. Jadi teman-teman pelajarin lagi lah terkait dengan irisan, kayak gitu. Jadi ini tuh pengaplikasian lah dari apa yang sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya. Nah, jadi kita udah mendapatkan domainnya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa domain D, G, bundaran F itu adalah 0 sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Nah, jadi ini untuk yang B. Nah, terus yang B itu karena kita lihat ya, bahwa di sini tuh dia, ini kan ada nilainya ya kan, dari 0 sampai tak hingga. Berarti kan dari 0, 1, dan seterusnya gitu ya, 2, seterusnya. Berarti kan ada nilainya. Karena dia ini bukan merupakan himpunan kosong, oke, karena dia itu bukan merupakan himpunan kosong, maka si fungsi ini itu terdefinisi. Jadi dia itu terdefinisi. Oke, karena dia ini ada angkanya nih. Jadi di sini tuh karena RF diiris dengan DG itu himpunan kosong, bukan himpunan kosong, maka dia terdefinisi ya. Jadi ini coba saya hapus lah biar teman-teman rapi. Jadi penjelasannya ya kan, penjelasannya karena si ini RF diiris dengan DG itu bukan himpunan kosong, maka dia dikatakan terdefinisi. Nah, ini domainnya. Nah, kemudian untuk yang C ini itu tuh lebih kayak gini sih. Jadi yang C ini kan ini ya. Nah, kita pengen mencari yang C. Nah, yang C itu di sini tuh untuk mencari yang C itu kita harus iris gitu. Jadi hasilnya ini tuh kan ini ya. Berarti kan dia itu kita irisnya dia itu dengan fungsi gitu. Jadi bisa kita tulis juga kayak gini penulisannya. Jadi untuk yang C itu penulisannya itu bisa kita tulis kayak gini. Nah, ini kayak gini. Nah, habis itu di sini tuh sama dengan ya buka kurung kurawal. Nah, di sini itu ada X. Oke,
Kayak gitu. Nah, di sini tuh ada fx, ya kan? Yang di dalam kurungnya ini. Yang di dalam kurungnya ini tuh fx. Nah, di mana fx-nya itu merupakan elemen bilangan RF diiris dengan bilangan DG, si DG gitu ya. Nah, jadi di sini tuh sama dengan ini tuh X. Nah, fx-nya itu apa nih? Akar X ya. Jadi akar X. Nah, akar X di sini tuh merupakan elemen dari nilai ini. Nilai ini tuh berapa? 0 sampai dengan tak hingga. Kayak gitu. Nah, terus di sini tuh, ini tuh kan dia itu sama aja kayak gini, dah. Sama aja kayak gini nih. Ini akar X. Nah, ini tuh kan sama aja kayak lebih besar atau sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi ini tuh lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia itu dari 0 sampai ke sana gitu, sampai tak hingga, atau X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi di sini tuh bisa kita simpulkan bahwa si X itu, di si X ini, itu dia nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi domain si G bundaran F itu adalah ini. Kayak gitu. Nah, mungkin di video tutorial saya menjelaskan bukan dengan cara ini ya. Mungkin nggak dengan cara ini, tapi hasilnya sama aja. Nah, kenapa saya menggunakan cara ini beda dengan cara yang ada di tutorial saya? Karena di sini tuh kita pengen menentukan ini terdefinisi atau tidak gitu. Karena kita membutuhkan dia terdefinisi atau tidak, maka saya menggunakan cara yang ini. Kayak gitu. Tapi hasilnya sama aja, teman-teman. Oke, kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.